Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini, kita akan telusuri sejenak tentang pusat dunia misterius yang terletak di Amerika Serikat bagian barat dan juga merupakan tempat suci penduduk asli setempat, legenda tentang Devil's Tower atau Menara Iblis. Black Hills adalah pegunungan kecil dan terisolasi dan terbentang dari Great Plains sampai Wyoming, Amerika Serikat. Pegunungan ini diselimuti dengan pepohonan hijau sepanjang tahun dan terlihat gelap sehingga disebut Black Hills. Pegunungan ini juga tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 2.200 meter di atas permukaan laut. Sementara itu, Gunung Rushmore yang terkenal itu juga terletak di bagian selatan Black Hills. Hanya saja keempat kepala presiden Amerika Serikat berukuran besar ini baru diukir di tebing pada tahun 1941. Selain Gunung Rushmore, ada satu lagi pemandangan unik lainnya, yaitu batu karang yang bentuknya seperti tunggul pohon besar ini. Ini adalah monumen nasional pertama di Amerika Serikat dan juga memiliki nama yang aneh, Devil's Tower atau Menara Iblis. Devil's Tower adalah situs suci bagi suku Indian Sioux setempat. Adalah ciptaan dari Wakan Tanka, sang pencipta dalam mitologi Sioux, dan merupakan simbol penyelamatan umat manusia. Ada cerita seperti ini di kalangan suku Indian Sioux. Menurut legenda, ada dua anak laki-laki dari suku Sioux sedang bermain jauh dari desa mereka. Saat itu, seekor beruang lapar sedang mencari makanan di sekitar dan melihat dua anak laki-laki itu bercanda ria. Sang beruang menelan ludahnya dan hendak memburu kedua anak laki-laki itu. Si beruang lalu mendekat secara diam-diam. Sementara kedua anak itu tidak merasakan bahaya apapun mengancam mereka. Ketika beruang itu sudah sangat dekat dengan mereka, tiba-tiba ia meraung sambil menerkam mereka. Kedua anak laki-laki itu ketakutan, tapi untungnya reaksi mereka cukup cepat dan segera melarikan diri. Namun si beruang mengejar mereka. Melihat si beruang hampir menyusul, mereka tiba-tiba melihat sebuah batu sebesar tunggul pohon, lalu segera memanjat ke atas. Batuan seperti tunggul pohon ini tidak terlalu tinggi. Beruang berusaha memanjat ke atas. Dua bocah laki-laki yang putus asa itu kemudian berdoa dalam hati, berharap Wakan Tanka sang pencipta membantu mereka. Sementara itu, sang beruang terus memanjat dan kepalanya tampak menyembul dari batu. Kedua bocah itu saling berpegangan tangan erat-erat sambil menatap tanpa daya ke arah kepala beruang yang terjulur. Dalam hati mereka terus berdoa, "Ya Tuhan, selamatkanlah kami." Dan tiba-tiba terdengar gemuruh guntur di langit cerah. Batu itu tiba-tiba berguncang dengan hebat dan beruang pun jatuh ke bawah. Lalu batu itu tiba-tiba meninggi. Kedua anak laki-laki itu merasa batu itu sudah melampaui tinggi dari pepohonan di sekitarnya. Beberapa saat kemudian, batu ajaib itu akhirnya berhenti. Kedua anak laki-laki itu semakin ketakutan karena batu ini sudah jauh dari atas permukaan tanah. Mereka serasa berdiri di atas puncak gunung. Sementara itu, sang beruang besar sudah pergi dengan kecewa dan kedua anak laki-laki itu akhirnya menghela nafas lega. Tapi masalahnya, bagaimana mereka akan turun dari batu terjal itu? Di tengah kebingungan mereka, seekor Raja Wali raksasa mendarat di atas batu, memberi isyarat kepada kedua anak laki-laki itu untuk naik ke atas punggungnya. Kedua bocah itu pun segera naik ke punggung sang Raja Wali dan terbang kembali ke desa. Lukisan karya seniman Herbert A. Collins kini masih tergantung di atas perapian di Devil's Tower Visitor Center. Dan cerita yang digambarkan dalam lukisan itu adalah legenda suku Sioux. Sejak saat itu, masyarakat suku Sioux menganggap Black Hills
tempat menara iblis itu sebagai tanah suci, karena masyarakat suku Sioux percaya bahwa kedatangan Sang Pencipta mengubah seluruh pegunungan Black Hills tempat menara iblis berada ini menjadi harta karun dan pusat dunia. Adapun harta karun apa yang terkubur di bawahnya, masyarakat suku Sioux juga tidak tahu. Lapisan pertama harta karun di pusat dunia. Pada paruh kedua abad ke-19, pemerintah federal AS menandatangani perjanjian dengan kepala suku Sioux yang memastikan bahwa suku Sioux memiliki area Black Hills dan melarang orang-orang dari kelompok etnis lain untuk menetap secara permanen di Black Hills. Satu batalion Angkatan Darat AS juga ditempatkan di sebuah benteng dekat Black Hills, mencegah orang-orang dari kelompok etnis lain memasuki gunung tersebut. Jika suku Sioux menangkap orang-orang dari kelompok etnis lain, mereka akan menyerahkannya kepada militer AS. Namun suatu hari di tahun 1860, dua orang Kanada diam-diam menyelinap ke area Black Hills sambil mengamati area kosong penempatan pasukan AS. Mereka adalah dua bersaudara, Fred Manuel dan Moses Manuel. Namun kedua bersaudara ini ke Black Hills bukan untuk jalan-jalan. Mereka bertandang ke gunung terpencil ini dengan impian menjadi kaya raya, karena mereka mendengar ada harta karun di bawah gunung Black Hills. Mereka berdua adalah penggali emas. Pada proses pendulangan emas sebelumnya, telah memperoleh $25.000 AS atau sekitar $600.000 AS pada tahun 2021. Ketika mendengar ada harta karun yang terkubur di bawah kaki gunung Black Hills, mereka langsung teringat akan emas. Jadi, mereka pun segera ke area ini untuk mendulang emas lagi. Kedua bersaudara itu dengan susah payah melakukan perjalanan sepanjang musim dingin ke sekitar pegunungan Black Hills. Di saat mereka hampir kehilangan harapan dan hendak menyerah, tiba-tiba mereka melihat sebuah tambang emas di dalam batu dan urat batuan dari tambang emas di formasi batuan besar sekitar. Akhirnya, harapan mereka terkabul, membuat kedua bersaudara ini bukan main senangnya, dan mereka pun merayakannya sejenak dengan sebotol whisky. Setelah bergembira sesaat, keduanya pun mengerutkan kening bingung. Bagaimana cara mendulangnya? Karena meskipun mereka menemukan tambang emas, mereka juga tidak bisa semaunya menambangnya secara pribadi. Pemerintah federal AS mewajibkan penambang emas untuk terlebih dahulu mengajukan permohonan hak penambangan, dan setelah disetujui harus menggali sumur tambang dalam beberapa bulan ke depan. Izin pertambangan biasanya disetujui oleh pemerintah. Setelah penambang menggali sumur tambang, mereka harus menandai area sekitar dalam radius 45 meter. Tidak hanya penambangannya yang sulit, tetapi masalah yang lebih besar adalah pegunungan Black Hills adalah wilayah suku Sioux. Pemerintah federal merasa kesulitan untuk menyetujui hak atas penambangan, sementara suku Sioux selalu menjalani gaya hidup berburu dan mengumpulkan buah-buahan, sama sekali tidak tertarik pada emas. Ketika dua bersaudara Fred Manuel dan Moses Manuel sedang berpikir keras cara mendapatkan hak penambangan, kabar tentang tambang emas yang ditemukan di Black Hills pun tersebar luas. Orang-orang dari seluruh Amerika Utara yang bermimpi menjadi kaya mendadak ini berbondong-bondong ke Black Hills. Para penggali emas berkumpul dan membangun beberapa kota kecil di Black Hills. Salah satu kota yang paling makmur adalah Lead City. Disinilah lokasi Fred dan Moses bersaudara menemukan tambang emas dan juga merupakan kota terbesar di Black Hills. Jadi para penggali emas pun mengajukan permohonan pada pemerintah federal AS untuk mendapatkan hak penambangan. Banyaknya penambang dan seruan keras memberikan tekanan pada pemerintah, sehingga pemerintah federal tidak punya pilihan selain mengirim stafnya untuk bernegosiasi dengan pemimpin suku Sioux dengan maksud untuk mengakuisisi Black Hills
dan membangun reservasi lain untuk masyarakat suku Sioux di dataran, meminta mereka untuk pindah ke sana. Meskipun syarat pertukaran wilayah ini cukup menggiurkan, namun suku Sioux bersikeras bahwa Black Hills adalah pusat dunia dan tanah suci suku mereka, dan mereka bersikukuh menolaknya. Sebagus apapun pertukarannya, mereka juga tidak akan pindah. Pemerintah federal tidak punya pilihan selain menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah ini. Hingga akhirnya, masyarakat suku Sioux terpaksa meninggalkan Black Hills, gunung suci mereka, dan pindah ke reservasi suku Sioux di dataran. Kini seluruh penambang emas sudah mendapatkan hak penambangan dan bukan main senangnya. Tentu saja termasuk Fred dan Moses bersaudara. Keduanya terbangun sambil tertawa dari mimpinya dan langsung memberi nama homestay yang mengesankan pada pertambangan mereka. Keduanya pun bermimpi untuk menetap di sini dan menghasilkan banyak uang. Kedua bersaudara Fred dan Moses pun segera merekrut pekerja untuk menambang emas. Namun mereka segera berhenti tertawa karena jumlah emas yang diproduksi pertambangan homestay mereka sangatlah kecil. Melihat uang di dompet hampir kering, sementara emas yang ditambang hanya berupa ampasnya, Fred dan Moses pun kecewa berat. Tidak hanya kedua bersaudara yang kecewa, semua penambang emas yang ke Black Hills juga pesimis karena belum ada yang berhasil menambang emas dengan hasil yang memuaskan. Saat demikian, seorang pria bernama George Hurst pun muncul. Sekilas mata dia langsung tertarik dengan pertambangan homestay dan ingin membelinya seharga $70.000 AS atau sekitar 1,7 juta dolar AS pada tahun 2021. Orang-orang pun menertawakan George Hurst, berpikir bahwa George Hurst, pria berkantong tebal tapi naif ini, justru menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli tambang miskin di Black Hills. Tentu saja, Fred dan Moses bersaudara sangat gembira dan segera melemparkan ubi gunung ini kepada George Hurst. Fred dan Moses, kedua bersaudara ini pun angkat kaki kembali ke kampung mereka di Kanada dan pensiun menikmati hari tua. Tapi George Hurst sama sekali tidak menggubris ejekan dan tertawaan mereka. Setelah mengakuisisi pertambangan milik Fred dan Moses bersaudara, George Hurst juga mengakuisisi tambang kecil di sekelilingnya, kemudian mendatangkan sekelompok penambang profesional untuk bekerja. Hasil pekerjaan ini menghasilkan tambang emas paling produktif di Amerika Serikat hingga saat ini. Emas terus ditambang dari pertambangan homestay. Emas yang diproduksi dikirim ke bank-bank besar dan percetakan uang di Amerika Serikat melalui UPS dan Postal Service pada saat itu. Mengapa di bawah tangan George Hurst, pertambangan yang terbengkalai ini dapat menghasilkan produksi yang begitu besar? Karena George Hurst adalah seorang ahli logam dan pertambangan terkemuka di Amerika Serikat saat itu. Ia memiliki teknologi dan kemampuan penambangan yang tidak dimiliki oleh penambang emas biasa. Saat itu, dia secara sekilas bisa melihat kedalaman tambang miskin di Black Hills itu mengandung sejumlah besar emas. Berawal dari inilah, tambang emas homestay menjadi terkenal di seluruh dunia dan jumlah pekerja pertambangan terus meningkat setiap tahunnya dan penggalian sumur tambang juga semakin dalam ke bawah tanah. Pada tahun 2002, setelah 125 tahun beroperasi, tambang homestay menghasilkan total sekitar $72 miliar atau sekitar 1,24 juta kilogram emas, ditambah 250.000 kilogram perak. Ini adalah tambang emas paling produktif di Amerika Serikat dan tambang terdalam di belahan barat. Tambang homestay adalah tambang emas bawah tanah sedalam 8.000 kaki atau 2.438 meter yang terletak di Lead, South Dakota. Sebelum penutupannya, lebih dari 2.000 penambang bekerja di tambang tersebut yang mencakup sekitar 70% populasi Lead City. Dalam legenda suku Sioux,
Black Hills adalah pusat dunia dan berisi harta karun yang tidak diketahui. Harta karun apa itu gerangan sebenarnya? Masyarakat suku Sioux sendiri juga tidak tahu. Emas yang dibawanya seperti yang kita saksikan ini pastinya adalah salah satu harta karun. Namun sebagai pusat dunia, harta karun di Black Hills tidak hanya itu. Pada tahun 1960-an, ada lagi yang berkunjung ke daerah ini dan membuka pintu harta karun lainnya. Lapisan kedua harta karun di pusat dunia. Namanya Raymond Ray Davis Jr. adalah seorang fisikawan Amerika Serikat. Davis secara aktif mempelajari sejenis partikel elementer dan ingin mencari lingkungan yang ideal untuk eksperimen. Davis Jr. mendengar bahwa tambang Homestake sudah mencapai kedalaman 2 km. Jadi dia menghubungi pengawas tambang dan bermaksud ke area ini untuk pekerjaan survei lapangan. Supervisor membawanya ke dalam tambang. Semakin melihat, dia menjadi semakin bersemangat dan seakan bergumam disinilah tempatnya. Perusahaan tambang Homestake pun mendukung rencana Davis Jr. Lalu dibangunlah sebuah laboratorium bawah tanah di kedalaman sekitar 1,5 km. Davis Jr. memimpin tim laboratorium pada tahun 1970. Sampai di sini, mungkin ada yang bertanya, eksperimen seperti apakah yang perlu dilakukan jauh di bawah tanah? Apakah pengembangan senjata nuklir? Jelas bukan. Konon pada tahun 1950-an, ketika para ilmuwan sedang mempelajari matahari, mereka menemukan bahwa sebuah partikel unik akan dilepaskan setelah terjadi reaksi full di dalam matahari. Mereka menyebutnya neutrino. Namun neutrino hanya ada secara teoritis. Perlu eksperimen lebih lanjut untuk menangkapnya dan mengukurnya untuk memastikan bahwa itu adalah keberadaan fisik yang nyata. Eksperimen yang dirancang Davis Jr. digunakan untuk menangkap neutrino. Pertanyaannya, mengapa dia memilih melakukan eksperimen jauh di bawah tanah? Karena Davis Jr. menemukan dalam penelitian sebelumnya bahwa interaksi antara neutrino dan materi lain sangat lemah. Ia sangat rentan terhadap interferensi sinar kosmik atau radiasi atmosfer lainnya. Namun setelah menempatkan detektor jauh di bawah tanah, sinyal interferensi menurun secara signifikan. Dengan demikian, deteksi neutrino akan menjadi lebih sensitif dan akurat. Neutrino yang terdeteksi Davis Jr. di laboratorium bawah tanah tambang Homestake hanya sepertiga dari nilai teoritis. Inilah masalah neutrino matahari yang terkenal itu. Karena metode pengukuran Davis Jr. sangat akurat dan hasilnya dapat diandalkan, sehingga komunitas fisika terus merancang eksperimen dan mengajukan teori baru untuk menjelaskan fenomena ini. Pada tahun 2002, masalah neutrino matahari akhirnya terpecahkan. Mengapa neutrino yang dideteksinya hanya sepertiga dari nilai teoritis? Ilmuwan Kanada secara akurat mengukur neutrino yang dipancarkan matahari ke bumi itu sebenarnya ada 3 jenis. Jenis yang dideteksi Davis Jr. hanya menyumbang 35% dari total neutrino, jadi dia hanya menemukan sepertiga dari nilai teoritis di bawah tanah. Dan karena temuannya ini, Davis Jr. meraih hadiah Nobel Fisika tahun 2002 atas penemuannya ini pada akhir tahun 1960-an. Penemuan ini terjadi di tambang emas Black Hills, pusat dunia dalam legenda suku Sioux. Black Hills membantu manusia memahami rahasia di dalam matahari. Sementara itu, matahari dianggap sebagai sumber kehidupan, sehingga bisa dikatakan ini adalah rahasia tingkat kedua yang terkubur di Black Hills. Namun menurut Anda, apakah ini akhir dari rahasia Black Hills, pusat dunia ini? Belum. Rahasia tingkat ketiga di pusat dunia. Pada tahun 2002, tambang emas Homestake menghentikan penambangan.
Yayasan Sains Nasional AS segera mengambil tindakan dan segera mendekati perusahaan Homestake untuk negosiasi dengan harapan dapat berinvestasi di sebagian terowongan tambang menjadi laboratorium bawah tanah baru. Selanjutnya kemudian, 4 lembaga pemerintah dan organisasi amal menyediakan dana ratusan juta dolar untuk mengubah tambang Homestake menjadi fasilitas penelitian bawah tanah Sanford atau laboratorium bawah tanah di Lead, South Dakota. Institut baru ini lebih dalam dibandingkan tambang manapun di Amerika Serikat, menjadikannya tempat yang ideal untuk mempelajari neutrino dan partikel lainnya, jauh dari gangguan partikel dari matahari dan atmosfer bumi. Pada tahun 2013, 2 peralatan eksperimen baru dipasang di gua tempat Davis Jr. pernah melakukan eksperimen. Salah satunya adalah eksperimen sinon bawah tanah besar yang disingkat LUX, Large Underground Xenon. Ini dirancang khusus untuk mendeteksi partikel materi gelap. Materi gelap adalah keberadaan yang sangat misterius di alam semesta. Mereka tidak terpengaruh oleh medan elektromagnetik, tidak memantulkan atau menyerap cahaya, dan mereka sendiri juga tidak memancarkan cahaya. Satu-satunya ciri keberadaan mereka adalah memiliki massa dan merespons gravitasi. Konon, jumlah total materi gelap di alam semesta adalah 5 kali lipat massa materi yang dapat kita lihat. Materi gelap adalah sistem yang sepenuhnya baru dan sama sekali asing bagi sains modern. Fasilitas LUX yang disebutkan sebelumnya menjalani percobaan awal selama 80 hari di tambang Homestake pada tahun 2013 dan hasilnya sangat menakjubkan. Hasil praktek di lapangan menunjukkan ia adalah pendeteksi partikel materi gelap paling sensitif di dunia. Jadi, apakah kemajuan ini menunjukkan rahasia tingkat ketiga di pusat dunia seperti yang dikatakan suku Xiao di atas, yang membuka pintu ke dunia materi gelap dan memungkinkan kita memahami alam semesta yang 5 kali lebih luas dari alam semesta yang terlihat saat ini? Jika ini yang dimaksud dengan rahasia tingkat ketiga, maka sudah pasti tidak setingkat dengan 2 tingkat rahasia pertama dan kedua di atas, tetapi sudah berskala alam semesta. Meski mereka belum memahami legenda nenek moyang suku Xiao sebagai pusat dunia pada saat itu, namun tampaknya hal tersebut memang benar adanya. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.